gerakan linting ada 5 gerakan, mulai dari pemanasan, memperbaiki kondisi aki, lalu penataan organ tubuh, pembangkitan titik nol, ya, lalu pengendapan emosi. Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau kita lihat ya ada 5 gerakan itu mulai dari pemanasan, dan lintingkung ini tidak bisa diputus-putus gitu Bapak Ibu ya. Kalau ingin efeknya itu optimal ya. Makanya kalau seseorang itu telat, misalkan pas datang itu buka jendela langit, maka sebaiknya tidak mengikuti seperti itu. Jadi kalau terlambat ya ikuti warming up. Jadi lipat pinggang ya, kemudian intervensinya itu lipat pinggang kan menarik bagian betis kita begitu ya. Dan di samping itu juga meluruskan antara kepala kita ya dengan otaknya gitu, seperti itu. Jadi ini 5 gerakan ini, warming up, cas aki, menata organ tubuh, pembangkitan titik nol, dan pengendapan, ini harus satu rangkaian, tidak boleh diputus-putus. Nah, menariknya pas lipat pinggang ini bagi yang beragama Islam ini seperti sholat rukuk, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita rukuk kita itu bagus ya, tumpak nina, maka yang terjadi bagian betis ini ketarik, betul ya. Kan kalau ininya sejajar ini kalau kita sholat, ya kebetulan kemarin dalam pas Ramadan kita sholat taraweh itu kan tegak lurus gitu ya. Itu menyebabkan antara otak kita ini, oksigen yang ada di dalam kepala kita menjadi bagus. Kemudian otot-otot yang walaupun memang intervensinya ini bagian betis, tetapi kita terasakan darah punggung, elektron yang ada di sini ini ketarik ini ya, erector spina ini. Kalau didasarkan dari bukunya Drake itu ya, kemudian demikian pula di dalam betis ini dari Buyanov dan kawan-kawan di otot hamstringnya ini, ya kita intervensinya itu sebenarnya di dalam betis itu sendiri. Makanya Lause beliau mengatakan bahwa kentolnya itu kemeng gitu ya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan agak lebih detail lagi, yaitu terkait karena yang di sini alumni PLN maka paham sekali dengan perlistrikan gitu ya. Nah, yang menarik ketika memang nggak kelihatan ini, jadi lintingkung itu banyak yang nggak kelihatan tetapi berefek ke dalam metabolisme dan tubuh kita, terutama di dalam anus ya. Di dalam anus ini, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan bahwa anus ini itu menghubungkan saraf-sarafnya itu ke beberapa, mulai dari tulang belakang, ya, memproduksi sel darah. Makanya saya seringkali juga kepada ada teman yang kena kanker darah itu saya sarankan untuk mengikuti lintingkung, karena dengan mengempet-empet anus itu reproduksi atau produksi darah segar yang ada di tulang belakang ini menjadi baik. Makanya ketika orang yang sakit kanker darah itu kan ada gangguan di dalam memproduksi sel darah. Ya. Kemudian kita perhatikan ini juga berhubungan dengan perut ya, daerah kolon kita, kemudian ada yang di daerah ginjal, kemudian dan sebagainya. Jadi memang bahwa anus itu berfungsi luar biasa, sangat utama sekali untuk kesehatan. Dengan mengempet-empet anus kita, Bapak dan Ibu sekalian, aliran darah itu melepaskan, kalau alirannya ada baik, maka melepaskan ion-ion gitu ya di dalam anus kita. Jadi kalau anus kita itu kita ngempetnya baik, maka di situ akan keluar ion-ion, dan ion-ion ini akan membunuh bakteri-bakteri yang tidak kita butuhkan. Ya, dengan rasa tegang anusnya ini, maka pokoknya racun-racun dibunuh lah gitu ya, sehingga nanti di sini menjadi positif gitu ya. Sedangkan dengan kombinasi dengan jinjit dan empet-empet itu, karena kita ketahui bahwa di dalam telapak kaki kita ini ada ribuan saraf, dan seringkali bahwa racun-racun itu dibuang di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kalau ada diabetes, lalu kolesterol, maka dengan lintingkung ini insya Allah racun-racunnya akan dibuang di sini. Maka kombinasi empet-empet ya dan jinjit-jinjit ini adalah cas aki manusia, sehingga di dalam anus kita bermuatan positif, pusar kita bermuatan negatif. Ini yang kita dapatkan ya. Kalau dalam rumusnya Einstein itu kan E sama dengan mc kuadrat gitu ya.
di mana M ini massa, C-nya kecepatan kuadrat, tetapi kalau di 4-4 ini analoginya itu M-nya itu adalah 4-4, C-nya adalah sendiri. Dengan kombinasi itu maka energi di dalam tubuh kita menjadi baik gitu ya. Dan kita juga sudah merasakan. Nah, pas dibuka jendela langit ini Bapak dan Ibu sekalian, menarik ini ya. Saya sampai kagum sama Lause ini. Kok bisa beliau menemukan seperti itu ya. Di mana tangannya ini jempolnya itu harus nempel ya seperti ini agar nanti aliran listriknya itu mengalir ke situ. Nah, dengan adanya buka jendela langit ini yang terjadi Bapak Ibu, bahwa jantung kita ini ketika memompa oksigen sampai ke seluruh tubuh itu sangat efektif. Jadi dengan buka jendela langit ini, jantung itu memompa oksigen ke seluruh tubuh dan CO2-nya dibuang ya sangat efektif dan efisien. Ini terutama di buka jendela langit. Nah, kemudian gerak lekong tadi sudah saya katakan, ini ada radiasi ya, radiasi untuk menerapi saraf-saraf yang ada di kemudian di mata kita, kemudian ada peristiwa konduksi ini untuk ginjal kita ya. Sedangkan proses radiasi ada 1, 2, 3 termasuk di dalam pusar kita. Makanya bagi yang beragama Islam kalau sholat kan setelah takbir itu kan ini kan ketika takbir ini kan sebenarnya kan mengambil energi yang ada di alam ini ya. Jadi buka jendela langit itu mengambil energi yang alam. Jadi kalau kita ketahui bahwa 2/3 gelombang elektromagnetik itu di alam. Di lintingku ini gelombang itu kita pakai dan kita untuk terapi. Nah, kemudian dengan kocok-kocok Bapak-Bapak Ibu sekalian. Makanya kan dikocok itu langsung lepaskan saja itu. Sehingga nantinya antara CO2 dikeluarkan, oksigennya juga menjadi baik. Ya, kemudian ditata organ tubuhnya mulai ini yang terutama di bagian torak, ada jantung, ada paru-paru ya. Nah, di samping itu dengan gerakan kocok-kocok ini juga ketika kita buka lebar-lebar untuk mencegah kanker payudara ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk melemaskan jari-jari kita ya dengan kocok-kocok jari kita, demikian pula kalau kita sering bekerja di HP, di komputer dan sebagainya, maka gerakan kocok-kocok ini sangat bagus sekali dan terutama untuk mengatur aliran darahnya menjadi baik. Nah, demikian pula untuk menata organ-organ reproduksi ya, maka kocok-kocok bagian bawah ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian agar seluruh tubuh. Dan kalau kita lihat kalau semuanya kita lakukan itu ya dengan padu dan serasi, maka terasa sekali ketika kita selesai lintingkung itu badan kita menjadi sehat. Demikian pula membangkitkan titik 0, jongkok 8 titik. Ini kalau bagi yang beragama Islam, Bapak Ibu, makanya kalau sholat itu mulai dari sujud sampai rukuk, kalau bisa itu seperti gerakan jongkok 8 titik ini. Kalau itu kita lakukan, maka yang terjadi bahwa energi di dalam tubuh kita akan terbentuk dengan baik. Ya. Sedangkan bagi yang bermasalah dengan migrain gitu ya Bapak Ibu sekalian atau center of mass-nya tidak, maka kaki bango ini adalah salah satu yang paling bagus. Jadi kalau kita migrain di sebelah kanan, maka tumpuan kaki kita ini kaki bango. Kenapa kok kaki bango? Dan menarik, ini memang kalau kita perhatikan itu burung bango itu kalau terbang jauh sekali, Ibu nggak perhatikan. Mesti ketika dia turun, ya, maka satu kaki dijadikan tumpuan. Yang menarik ini yang diambil gerakan salah satu gerakan lintingkung. Maka secara hukum termodinamika panas yang ada di sini itu akan mendorong ke atas Bapak Ibu sehingga pembuluh darah yang biasanya itu yang tersumbat oleh lemak-lemak yang ada itu didorong. Jadi dengan gerakan panas yang ini. Jadi peristiwa di sini adalah peristiwa konveksi kalau dalam bahasa fisikanya. Ya, sedangkan yang kemudian yang untuk derap kuda gitu kan, ini juga menata keseimbangan kita dan tentu saja dan jalan bebek ya, ini mengatur dan melihat keseimbangan kita, center of mass daripada tubuh kita itu diatur sehingga kita menjadi sehat gitu. Terutama Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bertambah umur ya, ketika kita bertambah umur yang terjadi adalah ketika mau berjalan itu kan seimbangannya kadang naik sepeda saja nggak bisa kan gitu kan. Insya Allah kalau kita dengan lintingkung ini
maka center of mass kita menjadi baik dan kita bisa berjalan dengan bagus. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini apa namanya juga yang terakhir ya, bahwa dengan gerakan pengendapan ini penting sekali, bisa juga untuk meditasi. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau yang beragama Islam, setiap pengendapan bisa kita berzikir, Bapak Ibu. Karena dalam pengendapan ini oksigen, jadi jantung itu memompa akan menyebarkan ke seluruh tubuh terakhir. Makanya setelah pemanasan baru pengendapan ini kan pendinginan. Kalau kita merasakan, maka tubuh-tubuh kita menjadi segar gitu ya, karena oksigen itu sudah dikirim ke dalam otot-otot kita. Dan menarik sekali Bapak dan Ibu sekalian bahwa otot kita itu sangat cerdas sekali. Ya, kalau kita misalnya terbiasa dengan lintingkung, maka selalu mengajak harus berlintingkung.